Dan di bulan Rajab ini terjadi peristiwa fenomena yang besar, yakni Isra Mi'rajnya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana oleh-oleh daripada Rajab ini, Isra Mi'raj ini, salat 5 waktu. Saking pentingnya salat, Allah panggil langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang zakat, puasa, apapun itu Allah turunkan melalui malaikat Jibril di dalam Al-Quran. Tetapi mengenai tentang sholat, Allah panggil langsung Rasulullah SAW. Begitu pentingnya sholat 5 waktu. Sebenarnya nggak penting kita membesarkan. Kanjeng Nabi itu nawar sholat dari 50 sampai gini nggak penting. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Malah justru kita menganggap sepertinya Kanjeng Nabi ini nggak taat sama Allah. Masa udah disuruh 50 waktu nganyang lagi? Nganyangnya nggak sekali tuh nawarnya, berkali-kali nawar. Enggak. Kalau secara logika kita nggak pantas gitu. Masa Kanjeng Nabi yang begitu patuh kepada Allah, begitu taat, begitu nurut, kalau tak Allah apa A ya A gitu. Nggak mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jumpa lagi bersama kami di channel Ngabdi Podcast, Ngaji Bari Ngopi, Ngaji Bari Diuk, Ngaji Ngopi Ngerti. Bersama saya moderator paling keren Muhammad Ruhyat, dan di sini didampingi oleh teman-teman saya dan para asatid. Seperti biasa di channel kali ini suka diadakan kajian Ngabdi Podcast atau podcast, yang dimana di dalam podcast ini akan dibahas beberapa masalah yang sering terjadi di sekitar kita, sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengawali kajian podcast kali ini, mungkin ada dari pemirsa yang ingin bertanya atau ingin memeperkan unek-uneknya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan masuknya bulan Rajab, minta penjelasan atau terjadinya bulan Rajab itu tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan apa, Ceng, tadi pertanyaannya? Berkaitan dengan bulan Rajab. Ya, ini bulan Rajab ini bulan yang diagungkan, termasuk bulan-bulan yang diagungkan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan di bulan Rajab ini terjadi peristiwa fenomena yang besar, yakni Isra Mi'rajnya Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana oleh-oleh daripada Rajab ini, Isra Mi'raj ini, salat 5 waktu. Saking pentingnya salat, Allah panggil langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang zakat, puasa, apapun itu Allah turunkan melalui malaikat Jibril di dalam Al-Quran. Tetapi mengenai tentang sholat, Allah panggil langsung Rasulullah SAW. Begitu pentingnya sholat 5 waktu. Nah, kita telah mafhum bersama, mengetahui bersama bahwasannya di bulan Rajab ini ada fenomena yang besar, kejadian yang besar, yakni Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan berkaitan tentang amalan di bulan Rajab ini banyak. Dan amalan di bulan awal hari pertama bulan Rajab ini, malam pertama di bulan Rajab ini, kita dianjurkan untuk sholat Rajab dengan melaksanakan 10 rakaat 5 kali salam. Jadi setiap 2 rakaat kita salam. Nah, niatnya gimana? Kalau gak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya gimana? Husolli sunnata Rajabi rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, setiap sesudah membaca surah Al-Fatihah, kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas di rakaat pertama, yakni 3 kali. Dianjurkan 3 kali, lalu rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, kita dianjurkan membaca surat Al-Kafirun 3 kali. Nah, dijadikan 5 kali salam tahiyat. Jadi 10 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 5 kali salam. Nah, mungkin banyak sekali diantaranya puasa bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab banyak. Mungkin insya Allah nanti paparkan khusus pembahasan tentang bulan Rajab, dan mungkin ada yang menambahkan. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi Ceng Lutfi
katakan bagaimana terjadinya bulan Rajab. Insya Allah saya akan menambahkan sedikit. Insya Allah di tiap tahun terjadinya bulan Rajab itu setelah Jumadil Akhir dan sebelum dan sebelum Syaban. Insya Allah setiap tahun akan begitu terjadinya bulan Rajab setelah Jumadil Akhir dan sebelum Syaban. Ya begitu saja. Ya, ini mah hanya menambahkan aja mungkin ya. Tiap memang mendekati puasa. Tadi kata Mang Ruhyat diawali dengan Rajab Saban. Kira-kira kalau nggak diawali Rajab Saban gimana? Ya, tadi kata Ceng Malik tadi oleh-oleh dari bulan Rajab itu adalah sholat 5 waktu. Berarti kalau orang dapat oleh-oleh biasanya habis jalan-jalan, ya kan? Habis jalan-jalan dapat oleh-oleh. Tapi sebenarnya yang menjadi topik utama di bulan Rajab atau apa namanya Isra Mi'raj itu peristiwanya itu sendiri. Ketika seorang nabi yang sepertinya sudah begitu banyak yang ingin ya membunuh, memusuhi, kemudian banyak orang-orang yang menghalangi juga, akhirnya Kanjeng Nabi ini diberikan sesuatu yang bisa menggembirakan lah. Ini namanya hidayah apa? Hadiah. Nah, hadiah Kanjeng Nabi ini spesial, bukan hanya untuk Kanjeng Nabi, bukan hanya untuk menyenangkan Kanjeng Nabi, tetapi juga untuk umatnya. Tapi yang paling dirasakan itu adalah oleh Nabi itu sendiri. Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan hadiah ini sangat diperlukan juga untuk kita. Kadang-kadang, jadi orang yang lagi belajar menapaki jalan kebenaran, ya belajar membersihkan hati, ya kayak belajar tasawuf, belajar pengen jadi orang benar, ya itu juga kadang-kadang menemui hal-hal yang mengganjal atau banyak orang yang memusuhi, kadang-kadang malah menghina. Di tasawuf, bahkan banyak orang yang mengatakan tasawuf itu sesat, subhat lagi nih katanya kemarin komentar subhat, macam-macam lah. Ada keistimewaan juga untuk orang yang belajar tasawuf nih, seperti kemarin kita bahas tuh. Di antaranya kalau belajar fana kan, kemarin udah dibahas ya, itu bisa menjadi orang itu mengatakan kun fayakun. Itu salah satu hadiah sebagai motivasi. Kalau dalam istilah orang ahli hikmah mah, kalau udah pada tingkatan tertinggi itu bukan lagi menjadi hadiah, sebenarnya yang menjadi ya kayak semacam ya mainan lah, nggak menjadi sesuatu yang istimewa, justru malah jadi sesuatu aib kalau sampai dia menampilkan keistimewaan. Tapi perlu juga kadang-kadang ya gitu, kita ini lagi jenuh-jenuh banget ya, orang yang belajar bener itu kadang-kadang begitu, masa sih ada sesuatu yang nggak menyenangkan dia, sebenarnya ada tapi nggak banyak orang tahu. Nah, seperti Kanjeng Nabi ini, dari mulai kecil sampai dewasa, sampai beliau mau meninggal, itu kelihatannya nggak pernah bahagia, nggak pernah enak kayaknya hidupnya. Dari mulai kecil ditinggalin orang tuanya, sebelum lahir aja ditinggalin bapaknya, udah mulai agak remaja suruh ngembala kambing. Anak kecil suruh ngembala kambing. Berarti kan kelihatan sengsara kan? Habis itu nikahnya sama dan udah 40 tahun ya kan? Habis itu diberikan tugas oleh Allah. Ya kan? Kelihatannya nggak ada yang menyenangkan hidupnya. Kira-kira kalau nggak menyenangkan, kira-kira menarik nggak? Pengen nggak jadi nabi? Pengen jadi nabi. Hidupnya susah, banyak yang musuhin, banyak menghalangin, banyak orang yang pengen membunuh tuh. Nah, ini kenikmatan, keindahan atau hadiah yang Allah berikan kepada kekasihnya ini tidaklah menjadi konsumsi publik, bukan sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, itu emang benar. Jadi kita nggak bisa membayangkan apakah nikmat sih jadi kekasih Allah tuh. Nah, ini. Nah, di antara salah satunya ini adalah terjadinya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi langsung ke Sidratul Muntaha. Adapun mengenai sholat 5 waktu, banyak cerita-cerita yang seolah-olah Kanjeng Nabi itu misalkan nganyang ya, bahasa Jawa mah bahasa tawar-menawar. Tawar-menawar dari mulai 50 waktu sampai seterusnya jadi 5 waktu. Allah alam ya bisawab, apakah hikayatnya itu benar atau riwayatnya benar. Tapi yang pasti adalah bagaimana kita menjalankan sholat 5 waktu itu sendiri. Sebenarnya nggak penting kita membesarkan Kanjeng Nabi itu nawar sholat dari 50 sampai gini nggak penting. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya, malah justru kita menganggap sepertinya Kanjeng Nabi ini nggak taat sama Allah. Masa udah disuruh 50 waktu nganyang lagi? Mau nganyangnya nggak sekali tuh nawarnya, berkali-kali nawarnya. Enggak, kalau secara logika kita nggak pantas gitu. Masa Kanjeng Nabi yang begitu patuh kepada Allah, begitu taat, begitu nurut, kalau tak Allah apa, ya gitu. Nggak mungkin itu. Nah, yang penting adalah oleh-olehnya itu adalah sholat 5 waktu itu sendiri. Kita bagaimana cara mengamalkannya. Dan sholat 5 waktu itu sendiri sebenarnya bukanlah menjadi garis menjadi patokannya.
tapi sebenarnya adalah tujuan sholatnya itu sendiri. Bukan kaifiyahnya, tapi implementasinya. Bukan zohirnya, tapi maknanya. Sholat itu bukan tujuan. Sholat itu bukan tujuan. Tapi apa manfaat dari sholat itu yang menjadi tujuan? Contohnya misalkan kita ketika sholat berjamaah, banyak teman kenal si A, si B, tahu kondisinya. Bagaimana kabarnya si A tuh? Sehat nggak? Ya kan? Banyak temennya. Terus kalau kita rajin sholat, berarti kan kita bersih kan? Ya kan? Wudu dulu, ya kan? Habis itu pikirannya jadi fresh karena kepala dibasuh terus misalkan. Dan banyak sekali manfaat-manfaat dari melakukan sholat itu sendiri. Jadi sholat itu bukan tujuan, tapi hasil dari melakukan sholat itu apa? Itu yang menjadi tujuan. Sama seperti halnya zakat. Zakat itu bukan tujuan, tapi adalah bagaimana caranya orang miskin itu merasakan atau istilahnya ada tidak terlalu timpang antara si miskin dengan si kaya. Kemudian juga puasa itu bukan tujuan, tapi manfaat dari puasa itu apa sih? Contohnya misalkan sumu tasihu, puasalah maka kamu akan menjadi sehat. Seperti Kanjeng Nabi melakukan puasa Senin dan Kamis. Itu kan rutinitas yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi supaya badannya tetap sehat. Makanya Kanjeng Nabi dijuluki orang yang nggak pernah sakit. Kenapa? Karena bisa menjaga kesehatan. Sekarang, nih, lihat di YouTube kalau nggak percaya. Sekarang orang non-Muslim, ya, mereka sekarang melakukan amalan yang Kanjeng Nabi lakukan. Puasa. Ada puasa 14 jam. Ada puasa 17 jam. Ada puasa 36 jam. Ada bahkan puasa 73 jam. Sehari puasa normal, pagi, sore. Puasa 1 hari 1 malam. 2 hari 2 malam. Puasa 3 hari 3 malam, itu mereka lakukan. Tapi memang puasanya berbeda. Kalau kita puasanya nggak makan, nggak minum, nggak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau mereka puasanya nggak makan karbohidrat, ya, kecuali makan atau minum air putih. Hanya itu aja. Minum kopi boleh, tapi nggak boleh ada gulanya. Nah, ini kan sebenarnya Kanjeng Nabi itu pengen mengajarkan kepada umatnya bagaimana supaya belajar menjadi manusia yang hidup sehat Senin Kamis. Bukan hanya Senin Kamis. Bahkan kata Kanjeng Nabi kan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, puasa Senin Kamis itu akan diwajibkan. Sama seperti halnya siwakan. Siwakan juga kan, laula an asyqa ala ummati, kalau nggak memberatkan umatnya, diwajibkan sikat atau sikat gigi sebelum sholat, sebelum wudhu kan. Coba. Ini kan konsep yang tujuannya apa. Tuh. Jadi kita jangan sampai salah mengartikan sesuatu yang diperoleh, yang dapatkan oleh Kanjeng Nabi sebagai oleh-oleh hadiah dari Allah untuk umatnya. Jangan sampai kita salah mentafsirkan. Oh, udah cukup lah, yang penting kita sholat, Allahu Akbar. Memang baik, itu udah cukup. Tapi kita harus belajar memahami apa sih sebenarnya terkandung di dalam sholat itu sendiri. Kalau kita belajar kepada kitab Hidayatul Ummah, ya, itu kitab tentang hakikat juga tauhid. Bahkan dalam gerakan sholat itu ada maknanya. Kenapa orang sholat itu harus berdiri? Kenapa harus ruku? Kan kita nggak pernah mempelajari itu apa makna. Kenapa kita harus tasahud? Bukankah setiap yang Allah perintahkan itu mengandung makna? Bener nggak? Yeah. Nah, itu seharusnya yang kita pelajari terus menerus sampai kapanpun itu. Dan ternyata di dalamnya itu adalah kepentingan dan manfaatnya untuk manusia itu sendiri. Contoh misalkan di antaranya manusia itu diciptakan oleh Allah dari 4 unsur yang berbeda. Ada api, angin, terus tanah, terus air. Itu kan tercermin di dalam diri kita. Ini bocorannya aja ya. Kenapa sholat itu harus berdiri? Karena di dalam diri kita ada ruh. Sementara ruh itu diciptakan oleh Allah dari api. Sementara sifat api itu selalu berdiri. Makanya manusia ketika sholat harus berdiri, mensyukuri akan adanya ruh di dalam dirinya, itu kan. Kemudian kenapa harus ruku? Karena di dalam diri manusia itu ada yang namanya nafas. Nafas ini diciptakan oleh Allah dari angin. Angin itu sifatnya selalu merobohkan apapun. Makanya manusia harus, kalau kita pelajari, oh berarti sholat yang kita lakukan itu kan sebenarnya untuk diri kita lagi, gitu. Kemudian kenapa kita harus sujud, gitu? Kan selama ini kita nggak mempelajari, cuma Sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Itu.